Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini saya akan menyampaikan terkait tiga nama ya, Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan Pak Pigai. Saya ambil dari medianya Repelita Online dengan judul Warga Indonesia diminta jangan percaya sama Jokowi dan Ganjar Pranowo. Pigai sebut mereka merampok kekayaan kita. Demikianlah Pak Pigai ya. Ini saya kasih sedikit judulnya. Ini dia nih. Ya, dari Repelita, warga Indonesia diminta jangan percaya sama Jokowi dan Ganjar Pranowo. Pigai mengatakan mereka merampok kekayaan kita. Nah, ini ada fotonya, saya ambil ya. Oke, lanjut. Saya baca lengkapnya. Sosok aktivis HAM Natalius Pigai menyebutkan warga Indonesia sebaiknya diminta jangan percaya dengan orang Jawa Tengah seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo. Menurut mantan komisioner Komnas HAM itu, karena Jokowi dan Ganjar Pranowo disebut-sebut sebagai orang yang mencuri kekayaan, membunuh dan mempermalukan bangsa Papua dengan rasisme. Kemudian Natalius Pigai menandaskan bahwa masyarakat Papua termasuk dirinya sendiri bukanlah orang yang bisa diremehkan. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan, tulis Natalius Pigai. Dilansir kabar Besuki dari Twitter @nataliuspigai2, Natalius Pigai juga menekankan bahwa dia akan terus melawan ketidakadilan sebanyak mungkin. Cuitan soal orang Jawa Tengah itu rupanya mengundang berbagai komentar yang cukup kontroversial. Ini ya, saya perlihatkan dulu tulisannya Pigai ini. Ya kan, ada di sini. Saya perlihatkan aja ya. Biar kebaca semua. Nah, ini ada tulisan ya dari Natalius Pigai @nataliuspigai2. Nah, itu ditulis jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga dari bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Demikian bunyinya ya cuitannya. Oke, lanjut kawan. Warga Indonesia diminta jangan percaya sama Jokowi dan Ganjar Pranowo. Nah, itu. Ada yang pro kontra dengan cuitan tersebut, namun disampaikan dengan kalimat yang cukup baik. Misalnya, di sini ada cuitan ya. Saya tidak setuju pada bagian rasisnya Pace. Jangan generalisasi Jawa, meski selama ini masyarakat Jawa lah yang paling menikmati kekayaan Indonesia. Orang Jawa banyak juga yang lurus, tapi memang gaya pencitraan macam di video ini memang menggelitik. Semoga orang Papua tidak kembali termakan citra, tulis komentar dari akun @latongge. Headset dan fans itu biasanya sangat dibutuhkan oleh para peselancar untuk membentuk gelombang yang dibutuhkan seorang para peselancar mencapai tepian pantai. Hatcher dan fans tetap di posisinya, sedang peselancar dieluk-elukkan sembari memuncratkan sempanye ke Hatcher dan fans tersebut, tulis komentar dari akun @liknumare. Saya orang Jawa Tengah Pace, saya juga penentang ketidakadilan, tapi janganlah mengecap
Jangan percaya orang Jawa Tengah. Saya berteman baik pula sama mahasiswa asal Papua di sini. Kita saudara, jangan sampai pecah belah lah. Tulis komentar dari akun @ahmadwahyudi1. Jokowi baru beli tas mama Papua. Udah ada yang tersenyum. Tapi kalian lupa kekayaan Papua dikuras habis. Ada pejabat menikmati untuk diri sendiri. Ada juga dibagi-bagi. Kalian malah diam. Tulis komentar dari akun @sikam9. Sumber berita atau artikel asli pikiran rakyat. Nah, demikian saudaraku penyampaian daripada Pak Pigai ya. Oke, di sini saya hanya sedikit menanggapi. Ini masuk logika ya. Masih logika. Contoh di Papua kawan. Ya, saya akhirnya bercerita sedikit lagi. Saya ini 3 tahun di Papua. Ya, yaitu tahun 2010, 2011, 2012, 3 tahun ya. 2010 saya sebagai kasih logistik Brigif 20 Imajaya Kramo di Timika. Nah, dari situlah saya bisa jalan ke Merauke ya, ke 755 Yalet. Dari situ saya ke main ke Wamena 756 Wimane Sili. Ya, saya pernah di Jayapura ya, di Jayapura. Setelah itu saya jadi wakil komandan batalion di 754 MNM Kangasi di Timika. Nah, dari situ pula lah saya menjadi komandan Subsatgas TNI PAM PT Freeport. Dan semakin banyak yang saya tahu dan saya termenung. Begitu kayanya ini Papua ini. Tapi kok di sini masih banyak yang miskin. Masih banyak yang terbelakang masalah pendidikan. Karena apa? Saya sering jalan-jalan ke kampung-kampung. Baik kawan, menyedihkan. Timika saja yang notabene-nya kalau saya bilang sebut itu metrodolarnya Papua atau Indonesia, metrodolarnya Indonesia ada di Papua, di Timika itu. Baik, kalau saudaraku ke sana, mulai dari daerah Mapurujaya sampai ke pantai, belum lagi yang ada di sekitar Banti, belum lagi yang ada di sekitar Batalion 754, mengenaskan kawan kehidupan orang Papua tuh. Ya, saya ke Wamena, waduh kawan. Sampai saya sempat foto-foto dengan muminya Panglima Perang Papua yang ada di Wamena. Ada itu anunya itu di situ. Ya, muminya Panglima Perang tuh. Menyedihkan kawan. Yang saya soroti sebenarnya itu yang paling pertama adalah masalah pendidikan. Jadi saya berpikir, kenapa ini orang Papua tidak digencarkan pendidikan di sana? Ya kan? Digencarkan bagaimanapun caranya, karena dengan dasar pendidikan ilmu itulah maka ke depan generasi bangsa Indonesia khususnya yang ada di Papua kelak mereka bisa mengelola sumber daya alam. Mereka semua ada di dalam, bukan hanya perwakilan. Nah, inilah yang membuat kawan ya, yang orang bilang sebut tidur di atas tempat tidur beralaskan emas. Tapi kok masih miskin sebagian besar. Ya, belum lagi ada oknum-oknum pejabat yang korupsi lagi, tambah parah kawan. Ya, ini ajalah, bagikan videonya kawan. Ya, semoga ada manfaatnya, bermanfaat informasi ini kepada saudara-saudaraku dan membuka pikiran saudaraku semuanya. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.